Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Em, Walaupun misalnya di dalam video ini kan sering dikaitkan dengan Pak Wakil Bupati yang sekarang menjadi Bupati, walaupun tidak hadir, tapi bagi saya forum ini menarik karena kurang lebih ada representasi dari Pak Wakil Bupati, ada tim kerja, ada Pak Tojim, ada Pak Siswan. Forum ini juga menarik juga karena ada para akademisi, ada Pak Yoris ya, Pak Dokter, Ibu Asnia, ada juga dari aktivis dari Gorut, ya, ada Pak Andi, Pak Nanang tadi ya, ada dari LSM, ada juga praktisi hukum juga di sebelah saya ada Pak Roman, ditambah lagi ada pembina kurang lebih begitu ya, bukan pembina tapi di banyak bahasa-bahasanya Pak Prof yang sering mencerahkan kita di semua di grup ini. Jadi forum ini bagi saya sangat menarik dan forum demokrasi ini perlu untuk senantiasa dihadirkan karena forum ini jarang atau kalau mungkin orang bilang di tahun 98 kita jarang bisa bercerita bebas seperti ini dan forum ini tetap harus segera dihadir. Nah, ada kurang lebih beberapa catatan saya Pak Hadi, saya biasa bilang Bung Hadi, kebetulan hampir sama ini Pak Hadi, bedanya Pak Hadi pakai kemeja, saya pakai kaos dan jas. Rambutnya hampir sama juga, botak juga. Pak Hadi ini saya punya 6 catatan, biasanya semua 4 catatan, 5 catatan, hari ini saya punya Berarti lebih menarik berarti ya? Kurang lebih bagi saya ini menarik. Memang seperti temanya video viral mirip ajudan Bupati dan Kabak WLP Gorut, serah terima uang benarkah gratifikasi. Bagi saya mungkin ini seperti tadi dari LSM Gerhana, Pak Sindu tadi bilang, mungkin tidak menarik kalau bicaranya soal Kabak WLP dengan orang lain misalnya. Tapi karena bicara soal pucuk pimpinan, bicara soal elit, bicara soal eksekutif, dulu wakil bupati, sekarang wakil jadi bupati, tentu pembicaraan ini menjadi menarik. Isu yang bagi saya ini isu karena belum ada titik terangnya yang menjadi pembicaraan di mana-mana. Jauh sebelum saya datang ke sini ceritanya adalah ini video barusan, maksudnya belum lama. Ada yang bilang ini sudah video 2 bulanan. Ternyata di forum ini baru saya tahu sejak tahun 2021. Asumsi-asumsi pun berkeliaran juga. Entah ini ada yang bilang ini asumsi, ada yang bilang ini soal orang yang tidak dapat proyek, kemudian ini disebarluaskan. Jadi asumsi semakin liar. Nah, Pak Hadi itu pertama bahwa menarik tema ini karena bicaranya soal ajudan wakil bupati. Memang ajudannya, tapi karena melekat nama wakil bupatinya yang sekarang jadi bupati ini menjadi menarik. Yang kedua sebenarnya cara mengklarifikasi atau cara merespon isu ini sebenarnya bisa 2 hal. Satu dengan cara memberi klarifikasi, atau yang kedua tidak memberi klarifikasi. Semua punya efek pada dasarnya. Memberi klarifikasi tentu mengklirkan sesuatu, tapi hari ini sudah ada klarifikasi, tapi asumsi ini bermacam-macam. Jadi 2 kemungkinan, bisa clear dan juga bisa menjadi banyak pertanyaan. Cara merespon juga dengan cara tidak mengklarifikasi, tentu punya juga konsekuensi juga. Kalau tidak mengklarifikasi, satu kemungkinan besar adalah ya isu ini berlarut begitu saja dan kemudian dilekang oleh waktu. Ya. Kemudian ya seiring waktu kemudian ya isu ini selesai. Tapi bisa juga isu ini bisa menjadi besar juga. Dari halnya jadi kecil, ini muncul asumsi-asumsi. Bisa proses misalnya potensi menjadi gratifikasi, bisa jadi hal yang kecil bisa menjadi besar juga. Atau yang ketiga, hari ini kemudian misalnya redup ya, atau misalnya seiring waktu sudah tidak dibicarakan, tapi momentum pilkada ini akan diceritakan kembali. Karena bicara soal isu ini bicara yang sangat menarik. Mungkin momentumnya hari ini ya mungkin ya biasa saja. Tapi momentum pilkada itu potensinya berbeda. Isu dalam politik ini, saya bilang ketiga, isu dalam politik itu menjadi menarik. Kita punya banyak cerita soal itu. Contoh misalnya sebelum ke Gorontalo. Di Jawa dulu pernah, di pilkada 2018, ada salah satu pasangan calon kandidat ya, yang digadang-gadang dari semua survei kurang lebih menjuarai. Pilkada salah satu pilkada di Jawa. Tiba-tiba
jelang-jelang menuju pendaftaran, muncul foto yang mirip dengan wajahnya di dalam mobil dengan ada sebotol minuman keras dan ada wanita. Ya, mungkin semua orang sudah tahu itu. Apa yang terjadi saat itu? Calon gubernur dan calon wakil gubernur yang digadang-gadang bagi orang ini sang juara. Semua survei membuktikan bahwa ini punya elektabilitas tertinggi. Bahkan penantang saat itu yang sudah 2 kali maju pilgub itu kalah elektabilitasnya dengan pasangan ini. Tapi apa yang terjadi pasca itu? Calon wakil bupati, calon wakil gubernur ini kemudian calon wakil gubernur ini mengundurkan diri. Apa yang saya bilang? Soal isu ini menjadi penting. Soal pilpres kemudian bicara soal itu juga. Bahwa isu itu menjadi penting untuk menggerus, kalau bicara soal elektabilitas, menggerus elektabilitas. Di Gorontalo misalnya, soal isu juga, ada calon yang digadang-gadang calon wakil wali kota ya. Kemudian mengundurkan diri karena istrinya dijerat kasus tertentu. Nah, bagi saya dalam politik isu ini menjadi menarik. Menariknya kapan? Momentumnya dan segmentasinya. Nah, makanya saya selalu bilang soal data itu menjadi penting. Pada momentum kapan dan pada segmentasi kapan isu ini menarik. Mungkin di momentum ini tidak, tapi momentum mendekati pilkada ini menjadi menarik. Mungkin di segmentasi kalangan menengah atas atau kaum terdidik atau menengah ke atas dan ke atas itu mungkin tidak menjadi masalah. Tapi soal menengah ke bawah, isu ini menjadi menarik. Selalu orang yang selalu diperhatikan 2 persoalan. 1, soal asusila, dan yang kedua soal korupsi. Ini menjadi perhatian di mana-mana. Terutama di banyak kalangan, apalagi di kelas segmentasi kelas menengah ke bawah. Dan asumsi-asumsi saat ini pun berkembang juga liar juga. Ada yang bilang ini misalnya ada yang asumsi ya nggak bisa disalahkan juga karena sampai dengan saat ini juga klarifikasi kejelasan misalnya sedetail itu tidak ada, sehingga asumsi menjadi liar. Ini banyak sekali asumsi-asumsi. Soal tadi Pak Andi bilang mana mungkin misalnya soal yang punya ajudan yang punya gaji 1, sekian kemudian minjam uang 60-an juta, walaupun mungkinkan juga tadi dari LSM Gerhana juga. Jadi asumsi banyak sekali. Dan itu tidak bisa disalahkan juga, karena soal kejelasan informasinya, klarifikasinya tidak tuntas, sehingga asumsi itu bisa terjadi. Yang ketiga ini saya mau bilang lagi-lagi, isu ini dalam politik penting, tergantung momentum dan segmentasinya. Yang keempat saya bilang, mungkin ini proses hukum sudah berjalan, tapi bagi saya ada yang terlewati sebenarnya, proses politiknya. Saya sampai saat ini tidak mendengar, misalnya dari Pak Andi juga tanya tadi ya, dari LSM, dari aktivis Gorut yang mungkin saya yakin dan percaya bisa jadi para anggota legislatif punya kesibukan di luar, sehingga tidak bisa datang di tempat ini, mungkin jauh juga dari Gorontalo Utara ke wilayah sini. Dengar-dengar sudah dibentuk pansus. Oh, dibentuk pansus. Bagi saya adalah sudah dengar, berarti kalau mungkin ada proses itu bagi saya itu penting. Karena selain proses hukum itu berjalan, bagi saya proses politik tetap harus, mungkin hak-hak yang bisa saya nggak tahu apakah itu bisa dilakukan apa tidak, karena dia masih isu. Beda dengan sesuatu yang kemudian menjadi fakta. Karena menjadi isu, apakah itu hak-hak anggota legislatif isu itu bisa digunakan. Karena bagi saya bicara soal ini kasihan juga bahwa wakil bupati yang sekarang menjadi bupati, semua orang tahu, saya pribadi juga kurang lebih tahu sedikitnya tentang beliau. Ini orang yang luar biasa, orang baik, dan kemudian menjadi orang yang berjasa dalam pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara. Sehingga persoalan ini bagi saya persoalan remeh-temeh sebenarnya, tapi harus segera diselesaikan. Karena kalau tidak diklarifikasi, tidak diselesaikan, terutama buat anggota legislatif misalnya, karena ini proses check and balances juga. Kalau tidak diselesaikan, ya isu ini menjadi liar, kasihan juga. Bisa jadi juga berdampak juga
di pilkada nanti. Makanya kalau bisa ya sesegera mungkin hal ini bisa dilakukan. Ini juga bagi saya yang kelima adalah perhatian buat pejabat publik. Memang kalau ini kasus ini adalah kurang lebih isu ini ajudannya, tapi melekat. Makanya menjadi atensi buat perhatian juga buat para pejabat publik agar kiranya hal seperti ini bisa dihindari. Diingatkan juga kepada para ajudan sehingga ini tidak menjadi isu, tidak menjadi bola panas sehingga merugikan banyak orang. Bagi saya ini merugikan juga Pak Wakil Bupati atau Pak Bupati saat ini karena namanya senantiasa dibawa pada konotasinya jadi negatif. Walaupun ini lagi-lagi sebatas isu, tapi ini perlu di-clearkan. Apalagi kita ini agak sulit juga karena soal jejak digital. Mungkin kalau dulu memang jejak digital ini enak juga karena kita bisa melihat riwayat seseorang, tapi pada satu sisi orang bisa melihat runtutan kejadian. Mungkin dulu 10 tahun yang lalu masih ada riwayatnya. Bang, ini fungsi media bagi saya luar biasa sekali. Propaganda dan sebagainya. Nah, bagi saya hal-hal seperti ini mungkin menjadi perhatian buat pejabat publik. Yang terakhir bagi saya, isu ini mungkin bukan persoalan hanya elektabilitas, tapi juga membawa berkah yang lain. Orang yang jauh semakin dekat. Orang yang dekat semakin jauh lebih dekat. Orang yang sering mengkritisi bisa jadi menjadi dekat. Ada juga orang yang jauh semakin jauh. Ada juga lawan yang bisa jadi akan mengukuhkan diri sebagai lawan. Yang saya mau bilang Pak Hadi adalah, saya melihat ada gerakan-gerakan bisa jadi ini potensi membangun koalisi. Mungkin orang yang dulunya mengkritisi biasa saja, perlahan mungkin akan saling mendekat karena isu ini. Nah, bagi saya hal ini menjadi penting juga untuk dilihat apakah dengan isu ini membuat kedekatan-kedekatan bisa jadi partai-partai tertentu yang dulu jauh itu semakin dekat karena potensi koalisi tentu akan terjalin dan hari ini Pak Bupati ya bisa mencalonkan diri juga sebagai calon bupati di 2024 nanti sehingga beliau memang punya magnet yang luar biasa untuk menjalin koordinasi, menjalin koalisi dengan siapa saja. Saya rasa demikian Pak Hadi, demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.